Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'd. Saya Raihan Fatur Rahman dari semester 4 AARI, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini akan membuat video pembelajaran tentang anugerahnya akal pikiran dari Allah Ta'ala dalam mengagumi ciptaan-ciptaannya. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Al-Ustadz Dr. Ahmad Hadi Setiawan, MPDI. Manusia adalah sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan dari makhluk lainnya. Bukti ini terdapat dalam firman Allah Ta'ala yang sudah masyhur, sudah banyak kita ketahui dalam surat At-Tin. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hal yang membuat manusia lebih baik dan lebih unggul dari makhluk yang lainnya yang Allah ciptakan, yaitu Allah anugerahkan kepada manusia akal untuk berpikir. Dengan akal, manusia mampu memilih, mempertimbangkan, serta menentukan jalan pikirannya. Akal pikiran adalah anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Dengan akal, manusia dapat berpikir, merenung, serta mentadaburi ayat-ayat Allah Ta'ala. Dalam Islam, akal bukan saja alat untuk kita mengembangkan ilmu pengetahuan, akan tetapi akal juga wasilah, suatu perantara kita untuk mengagumi ciptaan-ciptaan Allah serta bertadaburi ayat-ayatnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran, yakni di ayat 190, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang, di situ terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Dan dalam banyak ayat lain Allah berfirman, la'allakum tattaqun, la'allakum tatafakkarun. Di situ Allah menjelaskan agar kita untuk lebih berpikir, menggunakan akal pikiran kita. Allah telah menganugerahkan akal kepada manusia sebagai salah satu keistimewaannya daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Banyak sekali ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Dengan akal, manusia dapat merenungi serta mengagumi dan juga mentadaburi ayat-ayat Allah, proses penciptaan langit, kemudian pergantian siang dan malam, keseimbangan ekosistem alam, serta juga manusia dapat berpikir tentang ilmu-ilmu pengetahuan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ketika manusia menggunakan akal sehatnya untuk mempelajari alam yang luas ini, maka ia akan menyadari bahwa betapa kecilnya dunia ini, betapa kecilnya dia di dunia ini, betapa tidak ada artinya dia ini, karena masih banyak sekali ciptaan-ciptaan Allah yang lebih besar dari dirinya. Dan akal juga bukan hanya berfungsi untuk mengagumi ciptaan-ciptaan Allah saja, tetapi juga itu sebagai wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita lebih bersyukur, mentadaburi, serta mengagungkan ayat-ayatnya. Penting untuk diingat bahwa manusia juga memiliki keterbatasan akal, atau istilah kita, akal kita nggak nyampe. Makanya diturunkanlah wahyu syariat oleh Allah Ta'ala untuk menjadi pembatas, pelengkap dari atas
keterbatasannya akal manusia. Yaitu firman Allah Ta'ala, kemudian disusul dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Syariat memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang baik, apa yang buruk. Ya. Dengan syariat kita dapat membedakan, oh ini yang baik, oh ini yang buruk. Kemudian ini yang boleh kita lakukan dan ini yang kita harus tinggalkan. Akal juga berperan untuk memahami, mengamalkan syariat dengan sebaik-baiknya. Akal dan syariat ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena akal tanpa syariat akan tersesat, ya. Akan menjadi sekularisme, kemudian akan menjadi liberal. Dikarenakan apa? Dia hanya mengandalkan logika, pikirannya saja tanpa menyatukan dengan syariat-syariat atau firman Allah Ta'ala. Kemudian, jika dia mengandalkan syariat tanpa akal, maka dia akan kehilangan makna dan tujuannya. Dia hanya ibadah tanpa menggunakan pikiran dia, tanpa menggunakan dalil-dalil agama. Ya, maka dia nggak tahu apa arti, makna dan tujuan dari serta ibadah dia itu. Ketundukan akal terhadap syariat sangat penting. Ya, sangat penting agar manusia tidak tersesat. Ya, pikirannya agar tidak menjadi liberal, tidak menjadi sekura. Jika manusia hanya mengandalkan logika saja tanpa dibarengi dengan syariat, maka akan menyebabkan kerusakan. Kemudian kezoliman di mana-mana, kemudian kehancuran. Karena apa? Karena dia keegoisan dia itu. Manusia akan lebih buruk daripada hewan jika akal pikirannya tidak digunakan. Kemudian dalam Islam, akal memiliki posisi yang sangat mulia. Meski demikian bukan berarti akal diberi kebebasan. Yaitu tadi, akal memiliki batasannya, makanya diseimbangi dengan syariat-syariat. Jadi akal adalah nikmat terbesar yang Allah anugerahi kepada kita, yang untuk kita syukuri, untuk kita tadaburi. Karena tanpa akal, manusia tidak ada bedanya seperti binatang yang hidup di muka bumi ini. Akal menjadikan manusia sebagai makhluk yang berperadaban, kemudian makhluk yang berpahaman, yang berlogika, yang untuk berpikir. Itulah yang membuat manusia lebih pintar, kemudian membuat manusia lebih berpikir dan mengetahui makna dan tujuan hidupnya. Karena apa? Karena adanya akal. Akal juga sebuah timbangan yang cermat, yang hasilnya pasti dapat dipercaya. Mempergunakan akal menimbang soal-soal yang berhubungan dengan keesaan Allah atau hidup di akhirat kelak atau hakikat kenabian sama dengan mencoba mempergunakan timbangan tukang emas untuk menimbang gunung. Ini tidaklah berarti bahwa timbangan itu sendiri tidak boleh dipercaya. Soal yang sebenarnya ia bahwa akal itu mempunyai batas-batas yang dengan keras membatasinya. Jadi akal anugerah dari Allah, tetapi memiliki keterbatasan, dan itu keterbatasan itu yang kita miliki, yang harus kita seimbangi dengan syariat ajaran dari Allah Ta'ala, syariat ajaran agama Islam, agar kita tidak tersesat dan terjauh dari Allah Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalah kata yang saya gunakan. Kemudian mohon maaf atas tugas ini jika masih banyak salahnya, kemudian terdapat kesalahan. Sekali lagi saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Sahalallahu lana umurana wa umurakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.